N'Golo Kante mungkin merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik saat ini. Namun tak banyak yang tahu, ia pernah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya sebelum akhirnya berjasa mengantarkan timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia tahun 2018. Ya, di video kali ini Mimin bakal bahas perjalanan karir Kante dari seorang pemulung hingga menjadi pemain sepak bola terbaik dunia. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Story Football. N'Golo Kante lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1991 di Paris, Prancis. Orang tuanya merupakan imigran asal Mali yang mencari peruntungan di dataran Eropa pada tahun 1980-an. Setelah kepergian sang ayah, ia hanya tinggal bersama ibunya. Kante kecil tahu betul nilai kerja keras dalam kehidupan. Setiap hari dirinya selalu mencoba untuk meringankan beban keluarganya. Kante merupakan anak pertama dari pasangan yang bernama Tuan Latte dan Nyonya Kante. Ia tumbuh di sebuah daerah di Rueil Palmaison, daerah suburban kecil dan padat di kota Paris. Daerah ini dikenal sebagai tempat para pekerja keras. Tak seperti pemain sepak bola pada umumnya yang beruntung, di mana sejak usia 7 tahun ada yang sudah bermain untuk akademi sepak bola. Jangankan menjadi mengikuti tim akademi, merasakan indahnya menjadi seorang anak kecil dengan menghabiskan waktu bermain pun sepertinya tidak terlalu dirasakan oleh N'Golo Kante. Dan semasa kecilnya, Kante kecil harus menjadi pemulung, membantu ayahnya agar bisa mendapatkan uang. Meski kehidupan masa kecilnya sulit, Kante tetap giat bekerja mencari beberapa sampah agar diberikan kepada perusahaan daur ulang sampah supaya ia mendapatkan uang. Kehidupan keluarga yang kurang mampu membuat Kante lebih ingin bekerja ketimbang menonton pertandingan sepak bola. Ia hanya menyaksikan pertandingan sepak bola ketika ada bar atau kafe yang menayangkan di televisi. Saat Kante berusia 8 tahun atau tepatnya di Piala Dunia 1998, Prancis menjadi tuan rumah dan berhasil menjuarai di kompetisi tersebut. Dari kompetisi ini, ia dan ayahnya mendapat banyak keuntungan yang sangat besar. Banyaknya tumpukan sampah yang didapatkan di sekitar stadion dan beberapa tempat lainnya membuat pendapatan mereka berkali-kali lipat dari hari biasanya. Wajar karena negara mereka saat itu didatangi oleh banyak wisatawan yang ingin menyaksikan kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Dari uang yang terkumpul, keluarga Kante berhasil memiliki sebuah rumah yang lebih layak daripada tempat tinggal sebelumnya. Saat itu juga terbesit dalam pemikiran Kante ingin menjadi pemain sepak bola terkenal di dunia. Hal tersebut terjadi karena dirinya melihat banyak pemain bintang yang memiliki banyak uang dengan menjadi sepak bola. Selain itu, Kante bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ketika banyak klub-klub remaja yang berdiri di sekitar rumahnya, saya bercita-cita menjadi pesepak bola karena di rumah saya mulai bermunculan klub remaja yang banyak diminati. Masih di usia yang sama, di usianya ke-8 tahun, Kante mengikuti salah satu sekolah sepak bola di kawasan tempatnya tinggal, yakni JS Suresnes. Saat pertama kali terjun ke dunia sepak bola, ia sempat diragukan oleh sekolah sepak bola tersebut, termasuk rekan-rekannya. Hal tersebut dikarenakan tubuh Kante paling kecil di antara para pemain lainnya, hingga banyak yang bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan bermain selama 90 menit nanti. Menariknya, walau tubuhnya kecil, nyatanya Kante yang langsung diplot sebagai gelandang, mampu berduel dengan pemain yang tubuhnya lebih besar darinya. Meski telah mencoba untuk bermain sepak bola, Kante rupanya tetap bekerja sebagai pemulung untuk tetap menambah pemasukan keuangan keluarga. Pada 2002 atau tepatnya saat Kante berusia 11 tahun, ia harus hidup tanpa sang ayah karena meninggal dunia. Walau telah ditinggal sang ayah, keinginannya untuk menjadi pemain sepak bola tak memudar. Bahkan tekadnya semakin bulat dan hal itu terlihat ketika ia mengikuti sebuah turnamen. Kante berhasil membawa timnya menjadi juara. Di saat itulah pihak sekolah melalui asisten pelatihnya, Pierre Pile, memutuskan untuk mendaftarkan Kante ke akademi klub profesional Prancis, yaitu US Bologne, sebuah klub dari divisi bawah namun menjadi titik awal Kante menjadi bintang sepak bola. Setelah melewati 2 tahun di tim junior Bologne atau tepatnya dari tahun 2010 hingga 2012, Kante dipromosikan ke tim senior. Baru bermain 1 musim, nyatanya ia langsung memikat klub papan bawah namun sudah bermain di tingkat Ligue 1 Prancis, yakni SMKM, yang merekrutnya dengan status bebas transfer alias gratis. Disinilah permainan Kante semakin meningkat.
di mana selama 2 tahun atau tepatnya dari tahun 2013 hingga 2015 ia bermain sangat impresif. Pada musim 2015-2016, permainan Kante mendapat kesan dari klub semenjana di Premier League, Leicester City, sebuah klub yang pada musim 2014-2015 nyaris terdegradasi. Kala itu, Leicester City yang dibesut oleh Claudio Ranieri mendatangkan Kante dari Caen dengan harga 5,6 juta pounds. Namun, siapa yang sangka Kante mampu menjalankan tugasnya dengan baik hingga menghebohkan dunia sepak bola, yaitu membawa Leicester City menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kali dalam sejarah. Lalu di musim 2016-2017, Kante akhirnya pindah ke salah satu klub raksasa di Eropa. Dan di musim perdananya, Kante lagi-lagi menghebohkan dunia sepak bola dengan kembali meraih gelar Premier League. Hasil ini menjadikannya sebagai pemain pertama yang mampu menjadi juara Premier League 2 kali secara beruntun dengan 2 klub yang berbeda. Pencapaian ini juga membuat Kante di musim tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League. Usai menjadi juara Premier League, Kante tetap bermain ciamik meski para pemainnya tampil kurang konsisten di musim 2017-2018. Lagi-lagi ia menyumbangkan satu gelar domestik bergengsi lainnya di Inggris, yakni Piala FA. Setelah memberikan sumbangsi untuk klubnya, kali ini Kante juga berhasil mewujudkan cita-cita masa kecilnya. Jika Piala Dunia 1998 ia membantu kebersihan Prancis dengan menjadi pemulung, maka di Piala Dunia 2018 Kante membantu Prancis menjadi juara dengan perannya sebagai gelandang bertahan. Tentu tidak ada yang menyangka, mulai dari keluarga, tetangga, mantan rekan seprofesinya, saat sebagai pemulung, sosok Kante berpengaruh besar dalam memberikan gelar juara dunia untuk Prancis. Ya, selain sosok pekerja keras, Kante juga dikenal dengan sifat rendah hati dan murah senyum. Ia pun juga memiliki gaya hidup yang sederhana. Ya, itulah perjalanan karir Kante dari seorang pemulung hingga menjadi pemain sepak bola terbaik dunia. Kata-kata yang bisa kita ambil dari video ini: jangan berkecil hati karena kekuranganmu, jangan sombong karena kelebihanmu, tetap rendah hati dan lakukan sesuatu yang berarti. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye and forever goodbye.